Ibaratnya pemaaf dah. Kalau pemaaf tuh cak mana Pak Ustaz? Kan sulit untuk maaf itu kalau kita tidak ada keikhlasan hati. Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Lembang, banyaknya tenang jadi gelombang. Nah, Mancek Bice, kalau nak senang, nak tenang, nonton acara kami Someone bersama saya Ustadz Husyam dan Cik Wan. Alhamdulillah. Jumpa lagi Cek. Hah? Berjumpa lagi kita. Abang hari ini. Abang Cik Wan ya, Bukan nyala ya. Yang penting matahari hari ini terang. terang. Ayo, ngindek ke sini terang. Lalu hari ini Cik Wan mungkin agak lambat ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin taulah dewe banyak nak digawi ke Juang Lembang. Jadi hari ini baru sempat Cik Wan ketemu lagi Pak Ustadz. Dan ya Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah ngambil waktu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, yang jelas hari ini Pak Ustadz, Cik Wan kepengen apa ibaratnya pemaaf dah. Kalau pemaaf tuh cak mana Pak Ustadz? Kan sulit untuk maaf itu kalau kita tidak ada keikhlasan hati. Betul. Ya Pak Ustadz. Sedangkan yang A, yang B pasti nak sama-sama kuat. Kalau tidak kata yang saling ngalah. Nah, apalah menurut Pak Ustadz dalam Islam? Ya. Jadi memang memaafkan kesalahan orang lain itu level tertinggi dari sosok seorang muslim yang baik. Karena bukan sesuatu yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan seorang lain itu dalam surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 134. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mau sampai kepada tingkatan menjadi orang yang musinin, yang disebut musinin itu orang yang berbuat baik. Tentu orang yang berbuat baik itu akan mendapat cintanya Allah. Nah, maka sampai kepada tingkatan yang keempat. Tingkatan pertama itu dia adalah berimpak, ya, berimpak saat lapang dan sempit, ya. Nah, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau dia sudah berimpak menjadi kebiasaan kehidupannya saat lapang dan sempit, maka biasanya orang itu sudah kembali kepada makom, ya, artinya dia itu tidak menganggap sesuatu apapun yang lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengejar dunia, dia sudah punya visi akhirat. Yang kedua, orang itu kalau sudah seperti itu biasanya mampu menahan amarah, ya, mampu menahan amarah. Kenapa orang itu belum mampu menahan amarah? Karena mungkin dia sudah berimpak, tapi level tingkatan jihadnya belum dapat. Jadi mungkin dia berimpak, ya. Kalau berimpak nilai asetnya ada 100 miliar tapi berimpaknya baru 1-2 juta, ya belum kena itu kan, artinya belum ada nilai jihadnya. Yang disebut nilai jihad itu dia punya uang 1 juta tapi dia mengeluarkan paling tidak 100.000. Nah, itu sudah ada nilai jihadnya, ya. Kenapa? Karena sudah berani mengeluarkan paling tidak minimal di atas rata-rata pajak berapa? 2,5% ya. Ya. Jadi kalau dia sudah berani mengeluarkan 10% dari nilai harta hariannya itu, apalagi dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, ya mungkin dapat uang dia keluarkan, tapi pada saat tidak ada uang sama sekali dia tetap mengeluarkan. Nah, itu baru mampu menahan amarah, ya. Dia mampu menahan amarah itu dia sudah menjadi kebiasaan hidupnya, ya, untuk mengeluarkan
infak, mengeluarkan hartanya. Bukan zakat ya, infak. Infak itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu dikeluarkan itu kalau orang sudah cukup hartanya itu sesuai dengan ketentuan nisabnya, sudah cukup nilainya, baik itu berupa emas maupun uang ya, yang disimpan, yang tidak digunakan. Tapi kalau infak ya, begitu dapat uang berapapun kita dapat kita keluarkan ya. Dalam surat Al-Baqarah 215 itu ada paling tidak kepada kedua ibu bapak kita ya, kepada mertua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang yang musafir jihad fisabilillah di jalan Allah. Itu tujuan-tujuan yang paling penting ya, di samping yang lain-lain ya, itu yang tujuan utamanya. Nah, kalau itu sudah masuk, dia pada level menahan amarah sudah dapat. Contoh misalnya sudah ada kejadian, misal tabrakan di jalan, kendaraan dia ditabrak oleh orang lain, mungkin dia mampu menahan amarah kalau sudah level sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Nah, kalau sudah mampu menahan amarah, pada level tertentu yang paling tinggi itu adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau dia sudah pada level mampu menahan amarah, kemudian dia mampu juga memaafkan. Jadi orang lain kadang-kadang mungkin secara pribadi menyerang pribadinya atau merasa integritas pribadinya terganggu, tapi ketika dia diserang secara pribadi seperti itu, dia easy going bahasanya seperti itu ya, santai saja. Jadi tidak kepada orang itu justru kembali menyerang, justru dia memaafkan. Kenapa dia memaafkan? Dia menganggap orang lain itu tidak tahu, atau menganggap orang lain itu daripada tambah berkembang sesuatu yang menjadi liar, lebih baik dia mengambil manfaat untuk mencari hal-hal yang lebih penting ketimbang untuk membalas sesuatu yang menurut dia tidak esensial. Nah, seperti itu, Cek. Kira-kira. Jadi berarti memang berat sih Pak Ustadz ya, pemaaf itu ya. Tapi pahalanya besar ya. Betul. Besar. Bukan hanya pahala, tapi mendapat cinta Allah. Cinta Allah, ya. Yang disebut cinta Allah itu dalam surat Ali Imran ya, ayat 51. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumul, ayat surat Ali Imran ayat 31 itu. Kalau kamu ingin mendapat cinta Allah itu ikuti Allah, ikuti Rasul. Nah, biasanya orang-orang seperti itu dalam surat Ali Imran surat 19 ayat 96 itu dia sudah tumbuh kasih sayang dalam hatinya, Cek. Jadi sifat tidak tega. Jadi setiap kepada orang lain, orang menyerang dia nggak tega untuk menyerang kembali. Nah, itu. Kenapa dia tidak tega? Karena dia sudah ditumbuhkan sifat-sifat kasih sayang oleh Allah. Betul. Kenapa dia timbulkan sifat-sifat kasih sayang? Karena dia seorang yang jiwanya itu selalu peduli kepada orang lain. Maka level pertama itu infak. Infak itu kan peduli dengan orang lain. Setiap dia melihat orang ada persoalan, dia bantu. Berupa apa? Bantu apa saja. Bahkan dengan hartanya. Itu namanya apa? Peduli kepada orang lain, menumbuhkan sikap kasih sayang. Nah, ketika dia tumbuh sikap kasih sayang dalam dirinya itu, membuat dia itu tidak tegaan sama orang lain. Justru ketika orang lain menyerang dia itu tidak tega balas. Tidak tega balas itu karena apa? Karena Allah sudah nanamkan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan hati kepada jiwanya itu. Nah, level itu level yang luar biasa tinggi dalam kehidupannya. Insya Allah mudah-mudahan. Oh itu ya. Nah inilah Pak Ustadz, ya Cek Wan kan ya dalam hidup ini ya berusaha Pak Ustadz ya, berusaha namanya mencoba ibaratnya belajar dalam diri dewe Pak Ustadz, ya kan. Kalau kita belajar untuk keras kan cepat Pak Ustadz, termasuk emosi. Betul. Paling cepat. Tapi kalau sabar susah. Iya. Nah, kan itu Pak Ustadz. Ilmu sabar itu berat daripada ilmu emosi. Iya. Berat nyari ilmu sabar. Iya. Mau tampar wong, udah marah. Jadi tampar wong tidak marah, bukan tidak marah, tapi dia ya artinya mempunyai level yang makin tinggi dalam kehidupannya itu ya. Ya sesuatu itu kadang-kadang ngomong sabar. Bagaimana mempraktekkan sabar itu? Bagaimana cara untuk memulai kesabaran itu? Bagaimana melatih kesabaran itu?
Ya dalam konsep Al-Quran itu tadi harus memulai sesuatu itu, melatihnya itu dengan semangat berbuat kebaikan kepada orang lain itu berupa infak. Infak itu kan kebaikan. Nah, kebaikan yang semakin tinggi, ya mungkin dia pertama latihan aja dulu, latihan infak aja dulu. Jadi semakin lama semakin tinggi, bahkan mungkin sampai melampaui yang dia punya. Kalau dia punya bajunya di badan ini mungkin jasnya satu, orang minta dia kasih. Mungkin begitu dia punya roti atau punya makanan, makanan itu mungkin hanya satu, belah dua, atau mungkin dikasih sama orang lain. Kenapa dia kasih? Dia menganggap orang itu lebih lapar dari dia. Dia mungkin bisa menahan lapar. Orang lain mungkin sudah sangat lapar, maka dia kasih. Nah itu pada level yang sangat luar biasa. Itu namanya sudah berbuat kebaikan yang luar biasa. Orang seperti ini, semua kebencian, semua praduga, semua kebusukan hatinya sudah hilang. Ya, jadi dia menganggap semua orang itu adalah sayang. Bahkan bukan hanya dengan manusia, orang sudah level seperti ini, dia akan sayang kepada semua makhluk. Nah, sayang kepada semua makhluk. Itu nak Pak Ustaz ingat tak Pak Ustaz, ada juga Cik Wan pernah tengok di IG lah Pak Ustaz Ya. Itu tersentuh Cik Wan, tersentuh Cik ini. Ada orang minta ke rumah dia. Sedangkan di rumah dia itulah makanan. Ibaratnya itu cuma sepiring nasi. Betul. Sedangkan yang orang tadi nak minta. Jadi yang laki tadi tunjuklah katanya. Nah, bini pikir, sedangkan dia dah cuma makan, tunjuklah. Sudah orang itu tunjuk terima kasih balik, laki nangis. Nah, Pak, ngapa nangis? Untunglah ibaratnya ngapa tidak kita dulu yang tunjuk dia. Dia datang ke sini. Bukan aku takut lapar katanya. Ngapa wong itu dulu? Seharusnya kita jangan sampai wong itu datang, kita orang tunjuk dulu itulah. Nah itu makna seperti itu Pak Ustaz, tersentuh Cik. Ibaratnya. Ya. Nahan itu kan belajar ilmu seperti itu kan berat Pak Ustaz. Ya. Ya. Tidak berat, tetapi memang butuh latihan. Iya, jadi betul. semua perbuatan kehidupan kita ini butuh latihan. Tidak ada sesuatu yang bisa langsung jadi. Semuanya itu butuh belajar. Jadi belajar itu juga ada tahapan dua, ya, tahapan. Di surat 58 ayat 11 itu ada dua tahapan. Tahapan pertama itu adalah hadir dulu, ikuti. Kemudian tahap kedua itu semua apa yang menjadi tempat kita belajar itu kemudian praktekkan sehingga kita mencapai level tertinggi daripada belajar. Nah, ketika kita sudah mencapai yang kesungguhan daripada belajar itu, semua apapun tentu ilmu akan masuk, dan ketika ilmu masuk maka ilmu itu sudah menyatu dengan kita. Ketika ilmu itu sudah menyatu, sudah menjadi bagian perbuatan. Nah, ketika sudah jadi bagian perbuatan, maka perbuatan itu mengindahkan kita. Perbuatan itu yang mengindahkan kita. Ya, indahnya apa? Indah dari sikap kita, ya. Kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari tindakannya, kelihatan dari perbuatan-perbuatan kesehariannya. Kenapa? Karena memang sudah terlatih. Jadi untuk melatih untuk bersabar itu dengan cara tentu sebaik-baik latihan itu adalah dengan mempraktekkan apa yang menjadi tuntunan Rasul yang bersumber daripada Sunnah dan Al-Quran. Ya, itu yang paling. Kalau Cik simpul ke penonton dulu, alhamdulillah ibaratnya agama kita ada bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustaz, karena terdengar azan, kebetulan juga kita nih masuk dalam permasalahan ini pemaaf, kita tutup dulu Pak Ustaz. Terima kasih dulu sudah nonton acara kita. Kapal api masuk Lembang, banyu tenang jadi gelombang. Kalau Cik bicara senang nonton kami, sabar bersama Ustaz Husam dan Cik Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.